Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Oke guys, Ranah Minang memiliki banyak rumah ibadah, baik itu berupa surau, musala maupun masjid. Bahkan setiap suku dan kaum memiliki surau tersendiri. Hal ini tidaklah menyeramkan karena Ranah Minang terkenal dengan semayannya yang luar biasa guys, yakni adat Basandi Syarat Basandi Kitabullah. Dari sekian banyak masjid yang memiliki nilai sejarah yang begitu tinggi di Ranah Minang ini adalah Masjid Raya Lima Kaum Batu Sangkar, Sumatera Barat. Masjid Raya Lima Kaum ini merupakan masjid tertua di Indonesia dan sekaligus cagar budaya. Lima Kaum merupakan satu nagari atau desa yang terletak di dekat kota Batu Sangkar yang merupakan ibu kota Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Lima Kaum ini juga merupakan nagari tertua di Minangkabau. Masjid Raya Lima Kaum ini memiliki hubungan erat dengan sejarah Minangkabau. Sesuai dengan namanya, Lima Kaum merupakan nama kaum yang terdiri dari kaum Kuburajo, kaum Balai Batu, kaum Kotogadih, kaum Piliang, dan kaum Balai Labuah. Masjid ini dibangun pada tahun 1705 dan selesai 3 tahun kemudian. Masjid ini dibangun secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Masjid Raya Lima Kaum ini sampai sekarang berarti telah berusia 318 tahun atau 3 abad lebih. Cikal bakal keberadaan masjid ini berawal dari sebuah masjid di Nagari Lima Kaum yang didirikan pada pertengahan abad ke-17, menyusul masuknya Islam ke dataran tinggi Minangkabau. Masjid itu terletak di corong Balai Batu dan masih berupa bangunan sederhana, beralaskan batu tanpa dinding dan atap, atau dalam bahasa Minangkabau dijuluki dengan Baleh Batu Badindiang Angin Batok Langit. Sekitar 25 tahun kemudian dibangun masjid pengganti di lokasi lain, yaitu di Jorong Tigo Tumpua, yang keberadaannya juga tidak bertahan lama, yakni sekitar 35 tahun karena kapasitas masjid tidak lagi memadai. Kemudian dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka di lokasi sebuah pagoda yang telah lama ditinggalkan penganutnya karena masuk Islam, dibangunlah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Raya Lima Kaum. Pembangunan masjid ini dilakukan secara bersama oleh masyarakat setempat. Bangunannya terbuat dari kayu dan papan, mulai dari dinding hingga tiang, sementara atapnya yang semula terbuat dari ijuk telah diganti dengan seng. Dalam perkembangan selanjutnya, masjid ini juga mengalami beberapa perbaikan yang dilakukan secara swadaya, termasuk perbaikan dan pelebaran mihrab, pembuatan serambi, perbaikan dan pemasang kaca pada jendela, penggantian bilah-bilah papan yang telah rapuh, dan pembuatan loteng. Masjid Raya Lima Kaum ini berdiri jauh sebelum Belanda masuk ke Minangkabau, sehingga tidak ada pengaruh arsitektur Barat atau Belanda terhadap bangunan masjid ini. Arsitektur masjid ini umumnya dipengaruhi oleh corak Minangkabau dan bentuk atap merupakan sinkretisme antara Hindu, Buddha dengan Islam. Masjid ini berdiri di atas tanah berdena segi empat, menggantikan bangunan pagoda yang telah lama ditinggalkan penganutnya karena memasuk Islam. Keunikan masjid ini terletak pada bagian atapnya. Atap masjid terdiri dari 5 tingkat yang menggambarkan jumlah rukun Islam sekaligus melambangkan jumlah 5 kaum yang membangunnya. Masjid Raya Lima Kaum ini juga dikenal dengan sebutan Masjid 1000 Tiang karena banyaknya tiang yang menjadi penyangga dari masjid ini. Jumlah tiang masjid ini lebih kurang 121 tiang. Dengan tiang utama berdiameter 75 cm dan tinggi mencapai 55 meter. Seluruh kayu yang digunakan dikumpulkan secara bersama oleh masyarakat setempat selama sekitar 1 tahun dari Bukit Sangkyang sampai Bukit Dadieh Talago Gunuang. Tiang utama ditutup dengan tripleks sehingga membentuk segi 8 yang di dalamnya terdapat tangga naik ke bagian puncak yang berbentuk spiral atau melingkar ke arah kiri. Pada bagian dinding di ruang utama terdapat beberapa jendela di setiap sisi, yaitu 6 di sisi utara dan selatan, ditambah 4 sisi di barat dan timur. Di
Dinding tersebut berupa papan, begitu pula dengan lantai, kecuali lantai pada bagian mihrab yang telah diganti dengan keramik. Meski telah beberapa kali mengalami perbaikan, dinding dan lantai tersebut hingga saat ini masih terbuat dari papan, begitu pula dengan tiang yang juga masih terbuat dari kayu. Di bagian timur sebelah selatan ruang utama terdapat beduk atau disebut dengan tabuh dalam bahasa Minang yang terbuat dari pohon kelapa dengan diameter dari ujung ke ujung 27 cm sampai 60 cm dan panjang 220 cm. Di sebelah timur atau di bagian depan terdapat serambi berupa ruangan yang tertutup dinding dan kaca dengan pondasi terbuat dari beton dan memiliki pintu masuk dari ruang utara dan selatan. Selain sebagai ruang peralihan, serambi itu juga difungsikan sebagai tempat belajar Al-Quran dan tempat penitipan alas kaki. Pada bagian atas serambi terdapat menara berupa bangunan berdenah segi 8 dengan 2 jendela kaca di setiap sisinya dan dimahkotai oleh semacam kubah berbentuk susunan buah labu yang mengerucut ke atas. Oh ya guys, dalam riwayat tradisional nih, Masjid Raya Lima Kaum disebut sebagai simbol perdamaian antara Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatih Nansa Batang yang berselisih soal adat Minangkabau. Sebelum masjid ini didirikan, terjadi pertentangan antara keduanya yang berujung pada peristiwa Batu Batikam. Ketegangan di antara keduanya tidak kunjung pulih hingga pemuka masyarakat Lima Kaum menganjurkan diadakannya kenduri sebagai tanda perdamaian yang diikuti pendirian masjid dengan atap berundak sebanyak 5 tingkat. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa terus ya dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.